ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي ورسول بعده. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 4 beserta wakil. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha serta teman-teman panitia yang saya sayangi. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita semua dapat hadir di lapangan SMA Negeri 6 Palembang dalam acara pembukaan Teachers Day SMA Negeri 6 Palembang tahun 2020. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, marilah kita saksikan kata sambutan dari Kepala SMA Negeri 6 Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan kasih dan sayangnya pada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berkumpul di lapangan SMA Negeri 6 Palembang dalam keadaan penuh sukacita. Yang saya hormati Bapak Ibu, guru-guru SMA Negeri 6 Palembang, siswa-siswi, pengurus OSIS yang sempat hadir, MPK, dan juga mungkin dari eskul-eskulnya yang hadir. Terima kasih juga instruktur senam yang sempat menemani kami senam pagi ini. Dua set tadi, satu set sudah napas sudah tersengal-sengal ini masih tersengal-sengal napasnya, apalagi 3 set gitu. Tapi alhamdulillah masih bisa tegak berdiri. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tahun 2020 ini, di tengah keprihatinan kita dalam isu pandemi COVID-19, kita masih sempat melaksanakan suatu kegiatan yang sangat penuh makna sebenarnya bagi kita para peserta didik dan pendidik di bumi Indonesia ini, yaitu memperingati Hari Guru sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun PGRI. Jadi keputusan pemerintah menetapkan pada tahun 94 menyatakan bahwa tanggal 25 November adalah Hari Ulang Tahun PGRI sekaligus peringatan Hari Guru Nasional. Di dalam sejarahnya bahwa PGRI itu berkembang bermula dari berdirinya sebuah organisasi guru pada tahun 1912, yaitu PGHB, Persatuan Guru Hindia Belanda. Jadi pada zaman kolonialisme, pemerintah Belanda membentuk sebuah organisasi yang dinamai Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB. Kemudian pada tahun 1932 berubah namanya menjadi PGI, Persatuan Guru Indonesia. Ya, selamat, silakan Ibu Ketua Dharma Wanita yang saya hormati dan saya sayangi sekaligus saya cintai, Ibu Kartika Dewi. Selamat datang di SMA Negeri 6 Palembang. Ini istrinya. Pak Selamat lagi jadi duta besar di apa nih, Muara Payah.
pada tahun 1932 itu berubah menjadi PGI, Persatuan Guru Indonesia. Kemudian pada tahun masa pendudukan Jepang, PGI dibubarkan. Sampailah pada tahun 1945, pada tanggal 25 November sebuah kongres menghasilkan sebuah keputusan, dibentuklah sebuah organisasi guru, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia, namanya PGRI, dan berkembang sampai sekarang. Dan pada saat ini berkembang berbagai profesi guru. Ada Ikatan Guru Indonesia, ada Kesatuan Aksi Guru Indonesia. Dulu tahun 2011 saya buat juga Forum Solidaritas Guru Sumatera Selatan dulu. Jadi menghimpun guru-guru yang ada di Sumatera Selatan. Salah satunya alumni pensiunan guru di SMA namanya Pak Yunus masuk dalam Forum Solidaritas Guru Sumatera Selatan. Dia sempat melakukan aksi di DPR pada waktu itu. Nah, dalam sejarah perkembangannya, biar bagaimanapun juga, PGRI walaupun bukan satu-satunya organisasi guru, tapi dia punya sejarah yang panjang. Terserah Bapak Ibu mau ikut organisasi yang mana, semuanya baik. Ada nanti pagi ini baru dibentuk Persatuan Anak Guru Indonesia. Jadi yang anak guru termasuk anggota pagi Persatuan Anak Guru Indonesia. Kami di PGRI Sumatera Selatan, di PGRI sebelumnya Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi, kemudian pada waktu pemilihan pengurus PGRI Sumatera Selatan 2019 kembali diajak menjadi pengurus PGRI di Provinsi Sumatera Selatan sebagai Ketua Biro Olahraga, Seni dan Budaya. Bapak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Reza Mahleti, dan Ketua Dharma Wanita Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Haja Triani, untuk mendampingi Bapak Fir Azwar dalam melakukan prosesi pemukulan dan gedang. Tadi kami sudah melaksanakan rangkaian acara, tadi sudah menyampaikan kata sambutan dalam membuka kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati Hari Nasional dan peringatan Hari Ulang Tahun di Provinsi PGRI ke-75, dan dibalas pada selanjutnya acara berikutnya adalah pemukulan pokat. Kami daulat kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk membuka rangkaian kegiatan ini secara resmi. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kelihatannya saya memberikan sedikit apresiasi kepada keluarga besar SMA Negeri 6 Palembang. Dalam apresiasi ini hanya satu kata, bahwa tetap anak-anakku keluarga besar SMA Negeri 6 Palembang berkat bimbingan guru beserta
Pak Fir Azwar, saya hanya satu pesan yang selama ini sudah ada, lebih ditingkatkan lagi, yaitu satu kata namanya prestasi. Kalau saya jawab prestasi di SMA 6, tentu jawabnya oke. Ya, saya panggil orang ini. Prestasi, oke. Prestasi, oke. Prestasi, oke. Sebelum saya pukul gong, makna prestasi di SMA 6 ini, maknanya tidak lain pertama, mulai dari kepala sekolah, guru, dan anak-anak harus kita tunjukkan memang kita profesional. Selain profesional juga panutan. Akhirnya saya yakin di sini memang ciri khas keunggulannya. Apa? Keunggulan dalam bidang IPA. Tidak lain apa? Religius. Religius punya makna tersendiri dari masing-masing, tertanam dalam guru dan kepala sekolah. Apalagi anak-anak. Saya bangga lihat saja semua masyarakat sudah mempercayai SMA Negeri 6 atas prestasinya. E-nya hari ini kalau tidak salah jurnalistik ya. Begitu juga kegiatan-kegiatan lainnya. Ya kemarin dengan hari guru maupun PGRI serta kegiatan-kegiatan yang ada pada program SMA Negeri 6. E-nya adalah entrepreneur. Apapun bentuknya, termasuk jurnalistik itu bagi anak-anak untuk masa depan. Kalau kita memang ada talenta ke sana, apalagi sekarang program Pak Menteri kan, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu artinya apa? Ya kita disesuaikan guru menggiring anak-anak kemana talentanya. Kalau selama ini dia tidak setuju atau tidak doyan, tidak senang dengan pelajaran A, sama matematik, dipecel terus matematiknya. Makanya kadang-kadang waktu ngajar, ada anak baru ini dikit-dikit izin keluar. Karena itu membuktikan anak itu tidak ada talenta di sana. Nah dengan mereka belajar mudah-mudahan Pak Kepala Sekolah, guru tidak bisa mengiring. Oh ini mungkin jurnalistik. Oh ini dalam bidang apa? Seni. Dan ini mungkin bidang sains dan seterusnya. Ada di SMA lagi. Oh apa lagi? S. S itu tidak lain sains. Perlu dan wajib ada. Sains perlu dan wajib ada. Kemudian berikut T, teladan. SMA 6 saya yakin dan percaya jadi teladan bagi sekolah-sekolah lainnya. A, adaptasi perlu suasana pandemi ini, maka kita sesuai protokol kesehatannya. Aplikasi perlu dikuasai anak-anak ya. Kalau tidak dikuasai maka anak PJJ dari sempurna. Ya, kemudian S berikutnya apa? Silaturahmi. Inilah aja silaturahmi kita. Kemudian I berikutnya, inilah SMA 6 terkenal dengan beberapa inisiatif dan integritasnya tinggi. Nah ini jangan menurut. Saya tetap berpesan prestasi Pak Kepala Sekolah, guru-guruku, kekompakan tetap dipegang dan tingkatkan dan dipelihara. Itu saja. Jadi prestasi. Oke. Terima kasih. Atas izin semua Bapak Ibu yang setana yang hadir di tempat ini, Dharma Wanita. Kalau tidak disebut kayak diselingutinya oleh ibu-ibu Tentunya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan yang dilakukan oleh keluarga besar SMA Negeri 6 Palembang dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-75 secara resmi saya nyatakan dibuka.
University Senior merupakan narasumber juga. Dina kami Pak Nasir. Pak Nasir, ini semua juga tahu, harus tahu ya, banyak pelajar ini seperti ya. Yang juga saya hormati narasumber lainnya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang juga saya hormati mantan pacar sekaligus kepala atau ketua Dharma Wanita untuk unit Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Nyonya Triani sini dulu. Aku buka dulu ini ya, apa tuh buka dulu kayak kecil. Nah ini Ibu Rida. Yang juga saya hormati Ibu Ketua Unit Dharma Wanita SMA 6 Ibu Atika, berdiri Ibu Atika. Pakai salah yang mana Ibu Pil. Ibu Pil, ini Ibu Pil ya. Nah, yang juga saya hormati pengurus Dharma Wanita lainnya tidak bisa sebut satu persatu. Yang juga saya hormati Bapak Ibu guru, baik guru dari SMA Negeri 6 maupun guru IBAS sekalian. Ada 5, baik SMA Seperis 2, SMA Bakti Ibu, SMA apa lagi tadi? Ya, kalian dan seterusnya. Dan juga saya hormati anak-anakku dan termasuk yang saya sayangi, karena anak SMA di Sumatera Selatan maupun SMK ini merupakan generasi penerus kami yang di depan ini. Dan insya Allah Bapak Ibu undangan yang semua kita insya Allah diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Pertama-tama dan kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Walaupun suasana kita tahu suasananya apa, pandemi COVID. Namun kita tetap semangat. Tanpa semangat itulah sering kita kalau parno, tahu kalau parno mudah sekali penyakit itu akan menghinggapi. Tapi kalau kita semangat tetap menjaga prokes, insya Allah dengan semangat dan imunitas tinggi kita insya Allah masih tetap sehat. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa hadir dalam rangka memenuhi undangan keluarga besar SMA Negeri 6 Palembang untuk melaksanakan kegiatan yang namanya penguatan karakter ataupun kompetensi life skill peserta didik, di mana di sini adalah kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan kementerian untuk supaya ekstrakurikuler ini dapat berjalan dengan baik, khususnya di Kementerian Pendidikan di RI atau Indonesia. Bapak Ibu dan sekalian, khususnya anak-anak sekalian maupun Bapak Ibu guru, termasuk mulai dari kepala sekolah maupun saya, kegiatan ini saya berikan apresiasi yang setinggi-tinggi. Karena apa? Tidak semua sekolah ada melakukan kegiatan yang sama sekali jarang dilakukan ya Pak Nasir. Ini program yang cukup betul-betul signifikan dengan kegiatan yang sekarang kita dilingkupi oleh karena suasana pandemi. Kegiatan apa? Di situ saya lihat ada jurnalistik, ada penyiaran, ada perfilman dan seterusnya dan seterusnya. Nah disinilah bekal anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 6 Palembang, beserta imbasnya ada 5 sekolah tadi. Manfaatkanlah kegiatan ini sebaik-baiknya. Saya hanya pesan kepada anak-anak kami termasuk guru maupun kita semua. Kalau khusus untuk yang non siswa, artinya kita-kita yang sekarang sudah dewasa, pesan saya untuk kita sukses ada 3 kalimat. Yang pertama, khusus untuk kita termasuk guru ya, agar sukses bekerjalah dengan baik. Itu yang pertama. Yang pertama untuk siswa apa? Belajarlah dengan baik. Ada kata anak-anak belajar, bukan untuk berdemo. Jadi kalau ada anak-anak yang ikut demo, itu anak-anak yang bukan berprestasi. Kalau anak berprestasi tidak mungkin akan ikut demo. Tugas siswa hanya belajar. Tuh ya. Jadi ada satu kalimat untuk siswaku, belajarlah dengan baik. Kalau untuk yang kedua, bagi kita semua, baik bagi yang sudah bekerja maupun anak-anakku yang sekarang masih sebagai pelajar, apa? Bergaullah dengan baik atau bertemanlah dengan baik. Artinya kita berteman-berteman
seakrab apapun berteman, ya berteman. Tapi kalau kita berteman itu mengajak ke jalan yang bukan lurus, jalannya sudah agak bengkok, apa perlu diikuti anak-anak? Jawab. Tidak. Nah, jadi kita berteman baik, tapi jangan kasar. Kita tetap, ya makasih saja. Aku tidak bisa ikut seperti itu. Ya kan? Narasumber. Setelah narasumber dia pasti dapat. Siap. Ya amplop. Ada yang diolah, wajar dapat oleh. Benar? Yang tak wajar ini tidak kaki yang diolah dapat oleh. Itu haram. Kata orang impak, ya kan? Tapi kalau dia diolah dapat dioleh, halal, dia dapat. Nah, jadi itu. Jadi yang ketiga bagi yang kami dewasa sudah bekerja, carilah rezeki dengan baik. Bagi siswa apa? Raihlah atau carilah prestasi dengan baik. Bukan prestasi sikut kanan sikut kiri dengan mengharamkan segala cara. Kalau seperti itu nanti pemimpin yang bahaya nanti, Pak Nasir. Nah itu hanya 3 kalimat yang perlu kita camkan dan perlu diimplementasikan. Maka dari itu tadi saya sudah singgung di depan atau di lapangan. Kesimpulan dari 3 kalimat itu, saudara sekalian, sudah pas Pak Nasir dan adinda kami PIP. SMA 6 ini memang sudah banyak yang namanya segudang prestasi. Tepuk tangan dulu. Insya Allah dengan adanya penggantian kepemimpinan, karena kami harapkan Bu Mariati kemarin sukses. Beliau bukan mendapatkan hukuman tempat lain, karena ada tempat yang baru juga dibuat juga prestasi. Supaya SMA di Palembang ini prestasinya tidak dona SMA 17B, SMA 6B, SMA 1B, dan seterusnya. Tapi diharapkan semua di Palembang ini mempunyai prestasi-prestasi. Nah, ini SMA 6 sudah dinakodai, sudah dipiloti oleh Pak Pir Azwar. Ditambah lagi prestasi yang langka, dan insya Allah dapat diperoleh ini yang kita hari ini ikuti, baik pelatihan penyiaran, jurnalistik maupun perfilman. Kalau Intak dan Said tidak diragukan lagi. Nah, kalau sudah dilengkapi juga dengan anak-anak kami bisa jadi penyiar, anak-anak kami bisa jadi jurnalistik, anak-anak kami bisa jadi perfilman, maka hanya satu kata tadi sudah saya singgung, apa nak? Prestasi memang ada di SMA Negeri 6 Palembang. Tepuk tangan dulu. Nah, maka dari itu prestasi ini maknanya P. Tunjukkan siswaku dan keluarga besar SMA 6 bahwa panutan bagi sekolah-sekolah lain. Bisa? Bisa. Keras-keras sedikit. Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Nah, bagaimana untuk panutan P berikutnya? Bahwa kita tunjukkan baik dari kepala sekolah sampai dengan anak-anak kami profesional. Profesional kayak di bidang penyiaran, profesional kayak di bidang jurnalistik, profesional dalam bidang perfilman. Tentu ada andilnya kakak-kakaknya di depan sebagai narasumber. Nanti kan ada pengganti kalian berikut, ketua PWI Sumatera Selatan, Pak Fir ini semakin lama semakin tua ya, ini semakin muda kan? Kan ada kader yang memang sudah terdidik dan terlatih, bukan otodidak. Apalagi lah ada memang bakat, tinggal memoles. Nah itu P-nya. R-nya memang ada di SMA 6. Intak tadi apa? Religius. Udah jalan aja SMA 6. Nah, pertahankan dan tingkatkan lagi Pak Pir. Pak Pir ini pada waktu dia di SMA 10 seniman. Dia memang jiwa seni. Pindah ke SMA 6, tambah lagi seniman plus ustaz. Amin. Sudah jadi ustaz. Mau tidak mau juga tidak suka harus jadi ustaz juga kan. Nah, jadi M-nya religius. E-nya kata prestasi apa? Entrepreneur. Ini salah satu anak-anak dibekali oleh Pak Pir sebagai kepala sekolah beserta guru-guru
entrepreneur. Agar apa? Jangan semata-mata tamat sekolah nak jadi PNS. Pak Pir dan Pak Nasir tidak do PNS, tapi alhamdulillah hidup masih sama dengan uang hidupnya, ya kan? Nah, karena Pak entrepreneur. Pak Pir ini juga mau dia tidak PNS baik. Pak Pir Azwar maupun Firdaus. Kalau Pak Pir Azwar ini PNS plus dia punya kemampuan seni tadi. Yang coba-coba Bapak Ibu coba tes dia buatkan atau melukis. Saya pernah lihat, apalagi melukis pemandangan bisa. Nah, jadi ada talenta lainnya beliau kelebihannya selain dari manajemen. Silakan Bu, duduk. Kemudian berikut huruf S pada kata prestasi. S apa? S-nya itu skill, harus ada mana? Skill, keterampilan. Inilah sudah dibekali oleh guru-gurumu. Ya, jadi bersyukurlah yang dapat imbasnya ada 5 sekolah Pak Beren. Nah, inilah yang saya minta, skill ini. Mudah-mudahan ikutilah ini dengan baik. Ya, ikutlah dengan baik, dengan niat yang baik. Kalau diikuti nama itu kita niat baik, insya Allah skill yang nanti diberikan oleh narasumber ada beberapa ini mudah diserap dan mudah masuk di kita, mudah untuk dipelajari. Tapi kalau belum apa-apa masuk itu jangan tidak enak tampilan mental ya tak. Pak Pir ini Daus akan mungkin akan masuk. Bagaimanapun bagusnya narasumber di dalam memberikan materi. Maka saya berpesan kepada anak-anak kami, ikutilah ini dengan nawaitu atau niat. Aku memang ada keinginan bakat memperdalami baik jurnalistik, penyiaran, perfilman dan seterusnya dan seterusnya. Tinggal huruf T, kata prestasi apa? Teladan. SMA 6 sudah teladan, sudah sampai ke tingkat nasional. Pernah juara 1 berbagai macam bentuk event-event. Nah, teladan lagi ini dalam bidang hari ini akan dicoba ya dengan inovasi-inovasi baru oleh kepala sekolah beserta wakil dan dewan gurunya. A kata prestasi, adaptasi, aplikasi. Adaptasi kita selama ini kita jarang belajar yang namanya PJJ daring. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita belajar PJJ daring. Namun guru-guruku melalui kepala sekolah ciptakan PJJ daring itu jangan sampai anak-anak stres. Ya, kenapa? Karena sudah ada kejadian di daerah lain, ada yang sampai meninggal. Ya, nah, ya mungkin sudah memang penyakitnya ada kan. Tapi harapan saya, walaupun PJJ daring, mungkin nanti ada kebijakan pusat dipaksakan untuk tatap muka, tapi kita pemerintah provinsi tetap harus ada izin yang dilakukan oleh orang tuamu. Kalau orang tuamu tidak mengizinkan, kita tetap belajar PJJ daring. Kalau orang tuamu mengizinkan, mohon kerjasamanya antara pihak sekolah, ya Pak Bir Azwar, dengan pihak orang tua, dibantu masyarakat, baik penegak hukum. Kenapa? Anak-anak biasanya kalau di lingkungan sekolah protokol kesehatan yakin seyakin-yakinnya pasti dipatuhi dalam lingkungan sekolah. Namun jika tatap muka hanya diandalkan itu Pak Nasir dan Pak P, ya karena beliau ini mereka kawan, hanya diandalkan pihak sekolah saja, bagaimana tanggung jawabnya setelah pergi dan pulang? Yang lebih rawan pulang. Kalau orang tua pulangnya itu tidak dikontrol anaknya baliknya jam berapa, apalagi lama muda ketemu sesama kawan, pasti nak kongko-kongko atau nongki-nongki, apalagi mall buka. Nah, aku yakin tidak tepat waktu balik sampai rumah. Di situ bertemulah akan terjadi klaster-klaster baru pandemi COVID. Apakah mau disalahkan sekolah? Tidak bisa. Nah, ini patut adanya kerja sama jika nanti mau tatap muka. Itu saja lah, karena aku tahu anak-anak ini sudah bosan PJJ daring.
Tapi nak tatap muka, nak baca nak sekolah dulu saja. Karena anak-anak waktu pulang nanti, oke, kalau anak-anakku yang di hadapan saya ini yang saya katakan tidak teladan, aku yakin bel pulang, langsung pulang ke sekolah kan, bel sekolah. Tapi bagi anak-anak yang banyak macam-macamnya, bel pulang langsung lagi berjanji dengan kawan, ya, untuk ya nongkrong-nongkrong dulu atau nongki-nongki di mana. Nah, kalau itu terjadi, seandainya pihak keamanan, apakah Pol PP ataupun mungkin pihak berwajib, ya kan, silakan bubarkan supaya diusir pulang ke rumah. Nah, kalau itu terjadi aman, aku yakin Pak Daus Komar maupun Pak Nasir termasuk kelas sekolah tidak akan terjadi klaster baru peningkatan pandemi COVID. Nah, itulah artinya kerjasama. Jadi prestasi sudah A, ya? Adaptasi dan aplikasi. Tinggal apa? S berikut. Sains harus diisi dan silaturahmi patut kita pelihara. Silaturahmi sesama kawan. I-nya mau tidak mau, suka tidak suka, SMA 6 Palembang sudah ada dan tertanam. Apa? Inisiatif dan inovasi. Ada inisiatif, ini inisiatif akan adanya kegiatan ini. Kemarin aku buka kegiatan yang agak sejenis eskulnya di SMA 20. Kegiatannya boleh juga dari barang rongsokan menjadi barang emas. Apa? Kalau kita makan iwak gabus, jarang tulangnya dimakan kan? Nah, ini SMA 20, tulang ikan gabus diramu menjadi abon. Lemak niat rasanya, terasa juga iwak lu tulang itu. Tulangnya tidak terasa lucu lagi, tulang sudah halusnya. Sudah ada produknya, sudah dikemas, merek SMA Negeri 20. Dan juga bangga, mereka ada kegiatan, kalau tidak salah, ada jumputan eco-printing. Nah, yang kadang-kadang dipakai oleh kita, batik-batik dengan alami bahannya. Nah, kita juga belajar. Ada lagi satu, semuanya sudah sering di rumah-rumah, ya, hidroponik. Nah, SMA 6 lebih brilian lagi, lebih inisiatif lagi. Kemarin dilaporkan Pak Pir Azwar, pelatihan anak-anak dari sekolah SMA 6 berikut sekolah IBAS, baik penyiaran, jurnalistik, dan perfilman. Nah, inilah yang huruf pada kata prestasi I terakhir, inisiatif dan inovasi. Maka itu benarlah SMA 6 ini gudangnya prestasi. Oleh sebab itu kita, sebelum saya buka, yel-yel dulu 3 kali. Jika aku sebut prestasi, langsung jawab oke. Setuju? Setuju. Prestasi. Oke. Terima kasih karena saya diminta untuk membuka. Atas izin pada rekan-rekan yang ada di depan maupun semua yang ada di ruangan ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan yaitu pelatihan penyiaran, jurnalistik, dan perfilman dalam rangka penguatan karakter dan kompetisi life skill peserta didik di SMA 6 beserta 5 sekolah IBAS secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya dititip pesan oleh Pak Pir Azwar selaku kepala sekolah. Katanya Pak Reza pergi ke pasar Palimo beli durian, beli selasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.